Sebelum kepanggil Pak Sujito, saya terapinya lewat YouTube. Terus saya jalani sendiri, di situ saya mujahadah. Di dalam mujahadah saya tanya, Gusti, Sujito yang mana? Di situ saya ada petunjuk dawuh Sujito yang ini, yang blongsong. Jadi Bapak Sujito itu berhadapan dengan saya. Jadi longgo sebelah saya dalam tafakur saya itu lihat Pak Sujito ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam satu nafas wujud kati slamet. Mas Mul, ini apa? Selamat berjumpa lagi dalam konten untuk kumpulan SSN Surabaya Sidoarjo, yang mana ini untuk menggali pengalaman dari Mas Mul, pengalaman apa aja mulai dari awal sebelum ikut Kang Sujito sampai mengikuti Kang Sujito, pengalaman apa saja yang bisa ditarik dari Kang Mul sehingga bisa berjalan sampai sekarang. Monggo. Ya, sedulurku rahayu tanpa pembeda. Saderengipun kula melampahi tumut Pak Sujito, angkara yang berlalu yang saya alami. Setelah itu saya ikut Pak Sujito hanya ketulusan hati yang ada. Jiwa suci sejati, adili diri pribadi itu yang berlaku. Jadi yang maha wujud akan memberikan seadil-adilnya apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Sebelumnya hanya angkara yang berlaku. Jadi dengan datangnya kita ke Pak Sujito akan terbukalah siapa aku dan menjadi aku. Jadi adilnya diri pribadi akan terbuka di situ. Ketulusan hati suci sejati yang berlaku di situ. Ya itu Mas Pur yang saya alami selama ini. Ini kan dengar kan Mas Mul kan punya pengalaman, mungkin pengalaman yang mungkin agak ganjil menurut orang lain, mungkin bisa diceritakan Mas Mul. Di situ hukum balik langsung berlaku Mas Pur. Jadi apapun yang tindakan yang kita lakukan akan langsung diwujudkan. Jadi kalaupun kita merasa duwe angkara murka ngoten langsung ditegur langsung kali yang maha wujud. Katakanlah bu gak oke awake dhewe tapi langsung diadili saat itu. Tur itu permintaan untuk proses penyembuhan itu akan terjadi Mas Pur dalam program. Jadi boleh rumah sakit tidak berlaku di situ. Mungkin kalau lebih spesifik pengalaman sampean Mas. Kalau lebih spesifik, iya Mas. Yang pernah jenengan alami misal seperti cerita waktu sakit kencing batu, kencing batu. Mas Mul. Di situ langsung proses penyembuhan
langsung dikasih kesembuhan oleh Yang Maha Wujud. Selama saya ada penyakit kencing batu. Di situ saya langsung terapi ala Bapak Sujito. Dengan ketulusan hati dan kepasrahan dapat disembuhkan. Saat itu juga langsung disembuhkan, Mas Pur. Iya. Selama ini kita condong ke rumah sakit, condong ke sana bingung, sana sini tidak punya uang. Ini mengalami terapi dari Pak Sujito. Ya alhamdulillah langsung sembuh, Mas Pur. Jadi terapi 1 hari langsung sembuh, kencing batunya langsung hilang di situ. Terus dalam segi kebatinan kita lebih tenang, gitu aja. Itu langsung hilang. Langsung hilang, Mas Pur. Lewatnya apa? Ya lewat Lewatnya hilang itu di prosesnya ya teskan lagi atau enggak, langsung ya bisa kencing, sebelumnya enggak bisa kencing. sebelumnya? Iya. Jadi kita melakukan terapi menurut proses Pak Sujito, kita lakukan terus 1 hari itu udah sembuh, Mas Pur. Jadi ya bisa kencing, bisa berjalan. Yang saya alami sungguh hebat sampai saat itu juga. Waktu jenengan terapi niku. Nggih. Yang jenengan alami niku. Napa? Hanya ketulusan hati pasrah di situ. Kuncinya di situ. Jadi proses penyembuhannya itu gimana? Proses kesembuhannya ya Apakah penyakit itu seperti dioperasi, apa seperti diambil ya napa nih? di situ prosesnya ya kayak diambil itu aja. Ini penyakitmu tak angkat, wis udah sembuh wis. Wujud ganti selamat, itu aja. Jadi ada seperti katakanlah tidak tahu siapa yang ngambil penyakit jenengan ini ya. Iya. Terus Langsung sembuh saat itu. Tidak tahu itu siapa yang menyembuhkannya, yang ngambil penyakitnya tidak tahu. Cuma intinya saya melaksanakan terapi penyembuhan ala Sujito. Ya saya jalankan. Ya alhamdulillah malamnya itu pun juga langsung sembuh, Mas Pur. Nggih. Terapi berapa jam? Terapinya 1 hari. Full. 1 hari full. terapi mandiri. Terapi mandiri. Intinya ketulusan hati dan pasrah kepada Yang Maha Wujud, gitu aja. Sampaikan tingkat kepasrahan yang ketulusan hati itu yang bagaimana? Ketulusan hati itu saya kira kita wis benar-benar tidak mampu dalam segi ekonomi, dalam apapun. Itu yang membuat kita pasrah dan tulus, intinya di situ. Tanpa itu terus yakin bahwa ada Yang Maha Kuasa di situ. Kuncinya di situ. Ya, ada pertanyaan. Kamu ini awal-awal jenengan ikut Kang Jito itu kejadian apa yang jenengan alami kok sampai sekarang mengikuti apa ya, masuk dalam salam satu napas ini? Sebelumnya saya ikut aliran kejawen. Mungkin di situ masih ada angkoro, tidak ada ketenangan jiwa di situ. Terus kita lihat dari YouTube-nya Pak Sujito, langsung tresno di situ. Ada chemistry-nya di situ. Ya mau cocok ngono loh, Mas. Nyambung. Ya connect dalam hati gitu. Ngantos sakniki. Sebenarnya proses sebelum kepanggih jenengan kali Kang Jito nih. Sebelum kepanggih Pak Sujito, saya terapinya lewat YouTube. Terus saya jalani sendiri. Di situ saya mujahadah. Di dalam mujahadah
saya tanya, Gusti, Sujito yang mana? Di situ saya ada petunjuk dawuh Sujito yang ini, yang blongsong. Jadi Bapak Sujito itu berhadapan dengan saya. Jadi longgo sebelah saya dalam tafakur saya itu lihat Pak Sujito ini. Sujito blongsong. Baru saya puasa ngebleng 24 jam, besoknya ke sana. Yaitu yang terjadi yang saya alami sebelum kenal Pak Sujito. Awal-awalnya kayak gitu. Jadi tresnoe kayak gitu. Ya mungkin ini panggilan yang maha kuasa untuk kita dekat dengan Bapak Sujito. Hanya itu Mas Mar.